Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Di video kali ini, Bu Nisa akan melanjutkan materi pembahasan tentang statistika. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan memulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, kita bisa mendapatkan kemudahan dalam memahami materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Amin. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang masih kita miliki sampai saat ini. Tetap menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar, dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama menganalisis data dari distribusi data pendidikan, yang kedua menentukan ukuran pemusatan data, yang ketiga menentukan ukuran penyebaran data, dan yang keempat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data dan juga ukuran penyebaran data. Nah, di video kali ini, Ibu akan menambahkan rumus untuk mencari kuartil dari suatu data. Kalau datanya cukup banyak, itu kan terlalu sulit ya kalau kita harus urutkan dari data terkecil ke data yang terbesar. Jadi ada rumusnya nih sebenarnya untuk mencari nilai kuartil tersebut, yaitu kuartil ke I sama dengan data ke I dibagi 4 dikalikan dengan N tambah 1. N itu apa? N itu adalah banyak datanya atau total frekuensi. Dapat kita tuliskan menjadi kuartil ke-1 sama dengan data ke-1 dibagi 4, kemudian dikalikan dengan N tambah 1. Kuartil ke-2 sama dengan data ke-2/4 dikali N tambah 1. Kuartil ke-3 sama dengan data ke-3/4 dikalikan N tambah 1. Dimana kuartil 1 ini sama dengan kuartil bawah, kuartil 2 sama saja dengan kuartil tengah atau median, dan kuartil 3 sama dengan kuartil atas. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka selama 1 menit dinyatakan dalam kilometer per jam, dicatat dan disajikan dalam tabel di samping ini ya. Tentukanlah jangkauan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil data tersebut. Dari tabel ini kita dapat peroleh nilai N ataupun banyak datanya yaitu 2 ditambah 6 tambah 8, tambah 8, tambah 5, tambah 3. Hasilnya sama dengan 32. Berarti N atau banyak datanya adalah 32. Jangkauan data tersebut adalah nilai terbesarnya kan 90 ya. Jadi jangkauannya itu 90 dikurang 40 sama dengan 50. Untuk mencari nilai kuartil, kita dapat menggunakan rumus kuartil ke I sama dengan data ke I dibagi 4 kemudian dikali N tambah 1. Maka dapat kita tuliskan di sini nilai kuartil 1 sama dengan data ke 1 dibagi 4 dikalikan N tambah 1. Nah, N itu kan tadi 32, jadi kita ganti N-nya menjadi 32. 32 tambah 1 itu 33. 1/4 dikali 33, ini sama saja kita menghitung 33 dibagi 4, yaitu 8,25. Begitupun untuk Q2 dan Q3-nya ya, caranya sama. Q2-nya terletak pada data ke 16,5 dan Q3-nya terletak pada data ke 24,75. Karena Q1-nya itu terletak pada data ke 8,25,
Maka Q1 tersebut terletak antara data ke-8 dan data ke-9. Untuk Q2 juga karena Q2-nya itu berada pada data ke-16,5, maka Q2 tersebut terletak di antara data ke-16 dan data ke-17. Q3 pun juga sama ya, maka Q3-nya itu terletak di antara data ke-24 dan data ke-25. Maka nilai Q1-nya sama dengan data ke-8 ditambah data ke-9 dibagi 2. Data ke-8 yaitu 50 dan data ke-9 itu 60, kemudian kita bagi 2. Kita jumlahkan dulu baru dibagi 2. 110 dibagi 2 sama dengan 55. Ini adalah nilai dari Q1-nya. Berikutnya, untuk Q2 sama dengan data ke-16 ditambah data ke-17 dibagi 2. Sama dengan data ke-16 yaitu 60 ditambah data ke-17 itu 70, kemudian kita bagi 2 sama dengan 130 dibagi 2 sama dengan 65. Untuk Q3-nya sama dengan data ke-24 ditambah dengan data ke-25 kemudian dibagi 2. Data ke-24-nya itu 70, data ke-25-nya itu 80, kemudian kita bagi 2. Jadi sama dengan 150 dibagi 2 yaitu 75. Berikutnya mari kita cari nilai dari jangkauan interkuartilnya. Rumus dari jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurang Q1, berarti sama dengan nilai Q3 itu 75, kita kurang dengan nilai Q1-nya itu 55, hasilnya sama dengan 20. Simpangan kuartil rumusnya sama dengan setengah dari jangkauan interkuartil, berarti sama dengan setengah dari 20 yaitu 10. Maka dapat kita simpulkan nilai jangkauannya itu 50, kuartil bawah atau Q1-nya itu 55, kuartil tengah atau Q2 atau sama saja dengan mediannya yaitu 65, kuartil atas yaitu 75, jangkauan interkuartilnya 20 dan simpangan kuartilnya adalah 10. Kita lanjutkan lagi ke latihan soal. Diagram di bawah ini menunjukkan data banyaknya siswa kelas 9 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Oke. Kalau kita lihat sekilas di sini dari presentasinya, memang siswa perempuan pada tahun 2007 itu persentasenya sebanyak 55%. Sedangkan siswa perempuan pada tahun 2012 persentasenya hanya 40%. Tapi kita perhatikan lagi di sini. Siswa di tahun 2007 itu hanya sebanyak 100 siswa. Sedangkan di tahun 2012 itu ada sebanyak 160 siswa. Jadi, kalau hanya dari presentasi ini saja, kita tidak dapat menentukan siswa perempuan di tahun mana yang lebih banyak, karena ternyata total siswa di kedua tahun tersebut itu berbeda. Jadi nanti nilai pun pasti akan berbeda kalau kita kalikan. Total siswa kelas 9 di tahun 2007 ada sebanyak 100 siswa. Sedangkan banyak siswa perempuannya itu adalah sebanyak 55% dikalikan 100, yaitu sama dengan 55. Berikutnya, total siswa kelas 9 pada tahun 2012 ada 160 siswa. Maka banyak siswa perempuan kelas 9 di tahun 2012 itu ada sebanyak 40%, kita kalikan 160, hasil sama dengan 64. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Tentu saja tidak ya. Tidak benar bahwa banyak siswa perempuan kelas 9 di SMP Ceria pada tahun 2007 lebih banyak dari tahun 2012. Karena banyak siswa perempuan kelas 9 tahun 2007 adalah 55 siswa, sedangkan di tahun 2012 itu ada 64 siswa. Jadi banyak siswa perempuan kelas 9 di SMP Ceria tahun 2012 justru lebih banyak dibandingkan di tahun 2007. Soal berikutnya, nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Misal kita tuliskan di sini,
Rata-rata dari kelompok data yang pertama adalah 45, ini ya, di mana banyak datanya itu ada 39. Sedangkan rata-rata gabungannya yaitu 46, dan banyak data yang tambahkan itu hanya 1, jadi N2-nya itu sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah nilai X2-nya. Nah, masih ingat kan ya rumus untuk rata-rata gabungan sama dengan N1 kali X1 tambah N2 kali X2 dibagi N1 tambah N2. Sekarang kita tuliskan rumusnya. Rata-rata gabungannya sama dengan 46. Kita tuliskan kembali rumusnya, lalu substitusi nilai N1-nya itu 39, nilai X1-nya sama dengan 45. N2-nya itu 1, dan nilai X2-nya ini yang mau kita cari. Kemudian dibagi dengan N1 tambah N2-nya sama dengan 39 tambah 1, sama dengan 46. Berikutnya, ini kita kalikan ya, 39 dikali 45, hasilnya 1755, ditambah 1 kali X2 itu X2, sama dengan 46, dikalikan dengan 40, hasilnya menjadi 1840. Maka nilai X2-nya sama dengan 1840 dikurang 1755 sama dengan 85. Karena hanya satu siswa saja mengikuti ujian susulan, maka ini rata-rata data kedua sama dengan data kedua, jadi sama dengan 85. Jadi nilai siswa yang mengikuti susulan adalah 85. Berikutnya, soal yang ketiga, tinggi rata-rata 8 orang pemain voli adalah 176 cm. Setelah 2 orang keluar dari tim voli, tinggi rata-ratanya menjadi 175 cm. Tinggi rata-rata pemain yang keluar adalah, misal yang diketahui di sini adalah rata-rata dari kelompok pertama sama dengan 176, di mana banyak datanya itu ada 8. Rata-rata gabungannya 175, dan banyak data pada kelompok yang kedua yaitu 2. Yang ditanyakan adalah tinggi rata-rata dari pemain yang keluar itu atau sama saja dengan rata-rata dari data yang kedua. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus dari rata-rata gabungan lagi. Tapi karena di sini terjadi pengurangan pemain, maka tanda yang digunakan dalam rumus yaitu tanda pengurangan. Langsung saja kita tuliskan. Rata-rata gabungannya sama dengan 175. Ini rumusnya. Terus sama dengan 175, kita substitusi nilai yang sudah diketahui, dan kita peroleh nilai dari rata-rata data yang keduanya sama dengan 179. Maka dapat kita simpulkan, tinggi rata-rata pemain yang keluar adalah 179 cm. Soal yang keempat. Pada kelas 8C SMP Ceria, rata-rata nilai matematika siswa perempuan adalah 72, dan rata-rata nilai siswa laki-laki adalah 77. Jika rata-rata nilai matematika seluruh siswa di kelas tersebut adalah 74, tentukan perbandingan banyaknya siswa perempuan terhadap siswa laki-laki di kelas tersebut. Kita misalkan terlebih dahulu, misal di sini rata-rata untuk siswa perempuannya ibu misalkan menjadi X1 ya, sama dengan 72. Sedangkan nilai rata-rata siswa laki-lakinya adalah yang X2 ini sama dengan 77. Rata-rata gabungannya adalah 74. Yang ditanyakan, perbandingan siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Tadi kan yang siswa perempuan ibu kasih indeks 1, sedangkan yang laki-laki ibu kasih indeks itu 2. Maka perbandingan banyak siswa perempuan dengan siswa laki-lakinya adalah N1 banding N2. Oke, nah di sini nilai dari rata-rata yang siswa perempuan kan 72, nilai rata-rata yang siswa laki-lakinya itu 77, rata-rata gabungannya adalah 74. 72 dengan 74 selisihnya adalah 2. 74 dengan 77 selisihnya adalah 3. Jadi nilai X1 dan X2-nya itu justru yang berseberangan dengan posisi yang mereka ya. Nilai X1-nya yang 3 dan nilai X2-nya adalah yang 2. Jadi perbandingan banyaknya siswa perempuan terhadap siswa laki-laki adalah 3 banding 2.
Soal yang kelima, nilai rata-rata matematika dalam suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata siswa laki-laki 69 dan nilai rata-rata siswa perempuannya adalah 74. Jika baik siswa dalam kelas ada 40 orang, berapakah baik siswa laki-laki di kelas tersebut? Caranya sama juga seperti soal yang sebelumnya. Berarti di sini rata-rata yang pertamanya atau rata-rata siswa laki-lakinya sama dengan 69, nilai rata-rata siswa perempuannya adalah 74. Rata-rata gabungannya sama dengan 72. Banyak siswa di kelas tersebut atau sama saja dengan N1 tambah N2-nya sama dengan 40. Yang ditanyakan berapa banyak siswa laki-laki di kelas. Siswa laki-laki kan tadi yang kita berikan indeks 1. Berarti yang ditanya di sini adalah nilai N1-nya. Cara menjawabnya sama seperti tadi juga. Kita tuliskan rata-rata yang pertamanya kan 69. Rata-rata yang kedua itu 74. Rata-rata gabungannya adalah 72. Oke. 69 dengan 72 selisihnya 3, 72 dengan 74 itu selisihnya 2. Maka di sini dapat kita tuliskan X1 dibanding X2-nya sama dengan X1-nya itu yang 2 dan X2-nya itu yang 3. Seperti ini ya. Maka nilai dari X1-nya sama dengan 2 per 5. 5 dari mana? Penjumlahan perbandingannya ini. 2 tambah 3 sama dengan 5. Dikalikan dengan total siswa di kelas tersebut. 2 per 5 dikali 40 hasilnya sama dengan 16. Jadi baik siswa laki-laki di kelas adalah 16. Soal yang ke-6, perhatikan tabel nilai siswa kelas 8E berikut. Tentukan min, median, dan modus dari data tersebut. Untuk mencari minnya, sama dengan N1 kali X1 tambah N2 kali X2 tambah N3 kali X3, seterusnya sampai NI kalikan dengan XI dibagi dengan total frekuensi. Nah, ini di video sebelumnya sudah pernah kita kerjakan ya. Hasilnya rata-ratanya sama dengan 7,825. Karena banyak datanya itu 40 atau genap, maka mediannya sama dengan data ke N dibagi 2 tambah data ke N bagi 2 tambah 1, kemudian kita bagi 2. Nah, N-nya kan 40, kita substitusi M-nya menjadi 40, berarti mediannya sama dengan data ke 20 tambah data ke 21, kemudian kita bagi 2. Data ke 20-nya itu 7, dan data ke 21-nya itu 7 juga, kemudian kita bagi 2. 7 tambah 7 itu 14, kita bagi 2, hasilnya sama dengan 7. Modus data tersebut adalah 8, karena 8 merupakan data dengan frekuensi yang paling banyak. Nih, 8 itu frekuensinya 11, berarti modusnya adalah 8. Jadi dari data tersebut diperoleh nilai min atau rata-ratanya itu 7,825, mediannya 7, dan modusnya adalah 8. Berikut disajikan berat badan siswa kelas 8D, tentukan jangkauan median kuartil atas, kuartil bawah, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil dari data di samping. Jawabannya, untuk lebih memudahkan, kita dapat menyajikan data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Jadi, untuk baris yang pertama, ini merupakan berat badannya dalam satuan kilogram, dari 43, 44, 45, 46, 47, sampai 48. Banyak siswanya ada berapa? Siswa yang berat badannya 43 ada sebanyak 4 orang. Yang berat badannya 44 ada sebanyak 6. Dan seterusnya, kalian bisa lihat di sini ya. 4, 6, ini 4, 8, 3, kemudian 4. Seperti itu. Banyak datanya berarti sama dengan 4 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 3 tambah 4. Hasilnya sama dengan 29. Jangkauan data tersebut adalah 48 dikurangi 43 sama dengan 5. Untuk mencari nilai kuartil, kita dapat menggunakan rumus berikut. Kuartil satunya sama dengan data ke 1/4 kali N tambah 1, N-nya diganti menjadi 29, maka hasilnya 1/4 kali 30 sama dengan 7,5. Untuk Q2, lakukan cara yang sama, maka diperoleh Q2-nya itu terletak pada data ke-15, dan Q3-nya terletak pada data ke-22,5.
Karena Q1 itu terletak di data ke-7,5, maka Q1 terletak di antara data ke-7 dan data ke-8. Maka dapat kita tuliskan nilai Q1 sama dengan data ke-7 tambah data ke-8 dibagi 2. Data ke-7 itu 44, data ke-8 nya juga 44, kita bagi 2, hasilnya sama dengan 44. Q2 terletak pada data ke-15. Maka kita langsung tuliskan saja, Q2 nya sama dengan data ke-15 yaitu 46. Q3 terletak pada data ke-22,5. Maka Q3 itu terletak di antara data ke-22 dan data ke-23. Dapat kita tuliskan nilai Q3 nya sama dengan data ke-22 tambah data ke-23 dibagi 2. Data ke-22 nya itu 46, data ke-23 itu sama dengan 47. Kita bagi 2, hasilnya sama dengan 46,5. Berikutnya, jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. Jadi sama dengan 46,5 dikurangnya dengan 44, yaitu 2,5. Untuk simpangan kuartilnya sama dengan setengah dari jangkauan interkuartil, jadi sama dengan setengah dikali 2,5 sama dengan 1,25. Kesimpulannya, jangkauannya itu 5, kuartil bawah atau Q1 nya 44, kuartil tengah atau Q2 nya atau sama saja median ya, sama dengan 46, kuartil atas atau Q3 nya sama dengan 46,5, jangkauan interkuartilnya itu 2,5 dan simpangan kuartilnya itu 1,25. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di penghujung pertemuan di video kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan mudah untuk kalian pahami dan juga bisa mudah kalian terapkan pada saat menyelesaikan soal yang Ibu berikan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari Ibu pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.